Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda Syafitri. Saya mahasiswi dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membuat sebuah video penjelasan mata kuliah manajemen humas yang berjudul tentang aktivis praktisi humas atau public relation, conference first, press release, dan presentasi. Yang pertama, coba kita lihat dan kita kenali siaran pers atau first release itu sebenarnya adalah berita informasi yang disusun dan didesain oleh lembaga, oleh sebuah organisasi, tentunya QWERTY tangan-tangan dingin dari praktisi public relation yang menggambarkan tentang keseluruhan kegiatan termasuk proses bahkan produk manusia dan juga jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kalau saya ambil sebuah pendapat dari Where I, seorang praktisi public relation atau seorang penulis buku tentang Caviar International siaran. Siaran pers itu katanya adalah sebuah berita itu yang disusun memang oleh sebuah organisasi dalam rangka menggambarkan keseluruhan kegiatan dari perusahaan tersebut. Tapi sebenarnya tidak hanya proses dan tidak hanya sekedar kegiatan, tapi lebih kepada informasi apapun, bahkan terkait dengan produk, dengan segala sesuatu yang memang ingin kita publish, janitors, didesain sedemikian rupa, bahkan nanti kita akan melihat seperti apa berita-berita ditulis dalam first release ini agar sampai kepada khalayak yang memang jadi target market kita semua. Dan kita akan melihat bagaimana bentuk dan isi, bagaimana biasanya itu sudah menjadi sebuah kekuatan yang sebenarnya harus diketahui dan dimiliki oleh para praktisi public relation. Jadi, tidak serta-merta seluruh informasi itu dituangkan dalam satu kertas atau beberapa lembar kertas tersebut. Jadi kalau kita lihat, first atau new release itu menjadi sebuah praktisi public relation atau praktisi humas dari perusahaan atau lembaga. Lembaga itu beritanya lebih kepada tujuan-tujuan yang menginformasikan satu persatu informasi dan mendidik serta meyakinkan sekaligus membantu perkembangan ekonomi. Lebih-lebih kepada itu, sementara siaran pers itu tujuannya memiliki tujuan yang berbeda, namun tidak hanya untuk menyebarluaskan informasi saja, tapi lebih kepada membina dan menumbuhkan sikap atau pendapat yang ternilai baik dari publik ataupun dari anggota masyarakat kepada perusahaan. Kalau beritanya itu memberitahukan peristiwa tentang sifatnya yang bergagasan dan masalah yang bersifat umum, tetapi kalau untuk siaran first itu atau new first release itu lebih cenderung mendidik untuk memberitahukan tentang peristiwa dan gagasan yang terkait dengan perusahaan itu. Jadi, ada proses mendidik untuk bisa mengetahui peristiwa itu secara dalam. Kemudian yang ketiga, yang membedakannya adalah melaporkan fakta kalau beritanya hanya sekedar melaporkan fakta yang sesungguhnya, fakta-fakta yang empirik sebagaimana apa adanya. Tetapi bedanya dengan siaran pers adalah siaran pers memiliki tujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari fakta yang merugikan perusahaan. Jadi kalau ternyata ada fakta-fakta yang mengikuti dalam proses kita ini menyelesaikan, mendesainnya kembali untuk memperbaiki, itu bisa menjadikan siaran pers ini untuk menutupi hal tersebut agar perhatian publik kembali lagi kepada kita. Proses pemanfaat first ini atau first release ini bukan merupakan press conference siaran first bertofles release. Ini yang tujuannya adalah kadang-kadang untuk menutupi, namun bukan berarti membohongi, tetapi dalam rangka mengalihkan perhatian. Jadi di dalam proses itu kita perbaiki fakta-faktanya sehingga perusahaan itu berusaha untuk mengalihkan perhatian publik kepada fakta-fakta yang dalam kutip
lebih menguntungkan, sehingga pikiran mereka tidak hanya fokus atau buruk terhadap kita, namun pikiran mereka juga bisa berpikir baik terhadap perusahaan kita. Nah, biasanya ini dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan atau negara yang mempunyai masalah besar dan mengalihkan perhatian ini untuk sekedar mengenali tentang persoalan-persoalan yang berkembang, kemudian persoalan tersebut menjadi kepuasan dan kerjasama yang memang sudah ditunjuk. Kalau untuk jenis siaran first atau first release itu adalah satu berupa pengumuman jadwal peristiwa yang isinya adalah informasi mengenai tentang keadaan atau acara yang akan diselenggarakan, dan itu justru akan menarik perhatian khalayak atau publik termasuk media massa, dan biasanya sifatnya adalah undangan-undangan untuk media massa. Yang kedua, bentuknya adalah pengumuman-pengumuman untuk media massa yang akan menyampaikan peristiwa yang akan, dan itu akan terjadi, mengajak para media yang juga turut untuk mempersiapkan liputannya agar mereka mempersiapkan diri untuk meliput acara atau peristiwa yang kita adakan tadi. Nah, yang jelas yang kedua yaitu akan memberikan informasi baru atau justru tidak karena cenderung berbeda kalanya mengulang informasi-informasi yang sudah ada. Kalau bisa memang ada informasi baru yang buat mereka menjadi penting untuk didengar dan untuk diikuti. Yang ketiga, karena mempengaruhi kehidupan banyak orang atau masyarakat. Jadi semakin banyak masyarakat yang dipengaruhi oleh siaran pers yang kita buat tadi, maka akan semakin besar pula pertimbangan dan dampak yang akan kita manfaatkan untuk mencapai dan menambahkan daya tarik market kita, dan itu akan menjadi target karena sampainya berita itu tadi. Nah, teman-teman sekalian, ada 7 unsur penting dalam siaran pers itu yang perlu kita pahami dan perlu saya bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah subjek apa yang akan dituturkan oleh cerita yang kita buat dan kita susun di perusahaan yang bersangkutan tentang lokasi perusahaan tersebut, keunggulan dan pemanfaatan yang ingin diberikan oleh kita sebagai lembaga untuk masyarakat, dan penerapannya bagaimana serta kegunaannya dan siapa yang menggunakan, dan ini merupakan unsur penting dari siaran pers ini. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan acara atau kegiatan produk peristiwa terhadap media yang kita undang dalam rangka memberikan statement atau penjelasan. Maka diperlukan memilih dan menentukan secara pasti siapa tokoh yang akan mewakili dan menjadi sumber berita dari perusahaan kita. Namun sudah jelaskah orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang memiliki wawasan terhadap produk atau orang yang mengerti tentang perusahaan kita dan memiliki kemampuan berbicara yang sangat baik di depan publik karena dituntut menjadi sumber berita ini. Dan mereka itu harus memiliki wawasan tentang kemampuan komunikasinya. Kalau komunikasinya baik, namun dia juga akan memberikan komunikasi yang baik terhadap publik. Dan orang-orang yang paling penting dalam konferensi pers ini membutuhkan kemampuan presentasi yang baik ketika kita harus berbicara di depan publik. Nah, kejelasan atau mendapatkan berita yang bagus atau yang baik kadang-kadang kita sampaikan kepada mereka kerjanya di belakang atau di luar dugaan kita. Jadi kemampuan kita tidak hanya sekedar menyampaikan apa yang tertulis, tapi tingkat keingintahuan yang tinggi ini menjadi pesona yang luar biasa yang biasa kita create, bukan berarti sehingga apa-apa yang kita jual terkait dengan lembaga perusahaan ini benar-benar menjatuhkan perusahaan lain. Beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan khusus sebagai calon praktisi humas itu melaksanakan jumpa pers, khususnya bagi kita yang terpilih sebagai tokoh yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan dan mempresentasikan press release yang sudah kita buat. Yang pertama adalah kaitannya dengan mempresentasikan informasi yang sudah kita buat tadi tentang bagaimana
mempersiapkan presentasi yang memukai materi-materi konferensi pers harus dipersiapkan dan dengan baik, namun tidak hanya didengar saja. Tujuan utama dari membuat citra perusahaan ini menjadi lebih baik, intinya adalah dari presentasi yang kita lakukan melalui konferensi pers ini, kemudian memberikan apresiasi list kepada audien. Jadi first release yang sudah dibuat dan yang kita sampaikan tadi itu sebaiknya dibaca mereka, sehingga tingkat kepemahaman mereka itu akan lebih cepat dan sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Selebihnya adalah urusan personal tentang bagaimana komunikasi kita itu, presentasi kita menjadi tidak kaku dan menarik terhadap mereka agar tercapai dengan apa yang kita rencanakan tadi. Sampai disinilah video yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.